Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Malaysia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Kemenangan ini praktis menjadi kemenangan bersejarah buat Indonesia. Pasalnya, rekor pertemuan skuad Garuda sebelumnya tak begitu bagus saat melawan Malaysia. Kemenangan ini juga berhasil membungkam Malaysia yang sudah sombong sebelum laga. Malaysia berstatus sebagai juara bertahan turnamen ASEAN Cup U19. Skuad berjuluk Harimau Muda sempat meremehkan Indonesia sebelum pertandingan. Namun pada akhirnya Malaysia justru nyungsep dan harus pulang dengan kepala tertunduk. Seperti apa kronologi kekalahan Malaysia? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Bertindak sebagai tuan rumah ajang ASEAN Cup U19, Indonesia optimis menatap turnamen antar negara ASEAN itu. Indra Syafri selaku pelatih kepala tidak diberi target muluk-muluk pada turnamen ini. Menurut manajer Timnas U19 Ahmed Zaki Iskandar, target buat Timnas U19 cukup 4 besar saja. Kendati mengawali turnamen dengan bekal penampilan buruk di Thailand Cup 2024, Indonesia mendapat keuntungan di fase grup. Pasalnya, skuad Garuda Muda harus menghadapi lawan-lawan yang relatif mudah di grup A. Negara kontestan di grup ini antara lain Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Setelah fase grup rampung, benar saja Indonesia tidak menemui kesulitan berarti. Skuad arahan Indra Syafri berhasil melahap fase grup dengan catatan sempurna. Di laga pembuka, Indonesia membantai Filipina 6 gol tanpa balas. Selanjutnya mereka menaklukkan Kamboja 2 gol tanpa balas serta Timor Leste dengan skor 6-2. Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup. Jens Reven dan kolega berhasil mengumpulkan 9 poin buah dari 3 kemenangan. Produktivitas gol Indonesia juga begitu baik. Total selama fase grup Indonesia membukukan 14 gol, tetapi gawang mereka tercatat bobol 2 kali di fase ini. Status sebagai juara bertahan membuat Malaysia juga optimis menatap turnamen ASEAN Cup U19 yang berlangsung di Surabaya, Indonesia. Harimau Muda sendiri tergabung ke dalam grup C bersama Thailand, Singapura, dan Brunei. Meski grup C notabene lebih sulit dari grup A, Malaysia tetap berhasil lolos sebagai juara grup. Keberhasilan Malaysia menjuarai turnamen edisi sebelumnya sekaligus menjadi kampiun di grupnya membuat mereka jumawa. Partai semifinal dianggap enteng karena lawan yang akan dihadapi Malaysia hanyalah Indonesia. Kesombongan Malaysia cukup beralasan. Pasalnya tercatat dalam 6 pertemuan pasukan Garuda tak pernah satu kali pun menang. Sebelum menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia U19 melakukan sebuah persiapan mental dengan mendatangkan psikolog untuk menempa mental pemain. Hal inilah yang menjadi sorotan publik Malaysia. Netizen negeri jiran menanggapi sinis persiapan Timnas Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia ketakutan sampai-sampai harus menggelar sesi psikologi tambahan. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia FEM mengungkapkan optimisme yang serupa. Datuk Nur Azman Rahman selaku Sekjen FEM sesumbar kalau Malaysia U19 telah melakukan persiapan matang sebelum laga melawan Indonesia. Dirinya optimis Harimau Muda bakal mempertahankan gelar dengan memukul mundur Indonesia di semifinal. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido di sisi lain optimis melihat peluang timnya mengalahkan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Walau sang pelatih mengeluhkan waktu istirahat yang sebentar, dirinya yakin Malaysia bisa menang. Target sang pelatih adalah maju ke babak final dan mempertahankan gelar juara. Sementara Malaysia sesumbar membanggakan status mereka sebagai juara bertahan sekaligus juara grup C, Indonesia memilih tenang. Indra Syafri mengakui kalau rekor buruk pasukan Garuda Muda melawan Harimau Muda sedikit menghantui timnya. Namun sang pelatih berpesan agar anak asuhnya tidak merisaukan statistik tersebut. Itulah gunanya Indonesia menggelar sesi tambahan bersama tim psikolog. Sesi tambahan ini berguna untuk menggembleng mental Jens Reven dan kolega sebelum laga melawan Malaysia yang notabene adalah rival berat Indonesia. Coach Indra menekankan agar anak asuhnya fokus ke depan menatap laga di GBT tanpa merisaukan rekor buruk mereka melawan Malaysia.
Mau dibilang takut atau segala rupa, yang jelas persiapan mental Indonesia rupanya membuahkan hasil. Malaysia dengan segala optimismenya jelang bentrok di Gelora Bung Tomo berhasil dibungkam. Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan mengirim Malaysia pulang tanpa berhasil mempertahankan status juara bertahannya. Gol kemenangan Indonesia tercipta pada menit ke-78. Kemelut di depan gawang Malaysia berhasil dimanfaatkan Muhammad Alfarezi Buffon untuk getarkan jala harimau muda. Tembakan pemain berusia 18 tahun itu sempat membentur tiang sebelum akhirnya mengenai kiper Malaysia dan masuk ke dalam gawang. Satu gol saja sudah cukup membuat Indonesia menapakkan kakinya di babak puncak. Indra Syafri kini mengincar sebuah capaian fenomenal. Tahun 2013 silam, Coach Indra berhasil membawa pulang gelar di turnamen ASEAN Cup U19 yang kala itu masih bernama AFF Cup U19. Sekarang Coach Indra bertekad mengulang kejayaannya 11 tahun yang lalu. Kalau sebelum laga Malaysia sesumbar bisa mengalahkan Indonesia, selepas laga lain ceritanya. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengeluarkan berbagai alasan mengapa timnya bisa tumbang melawan pasukan Indra Syafri. Sang pelatih menekankan beberapa alibinya, terutama soal kebugaran pemain. Sekedar informasi, Malaysia menuntaskan fase grup pada Kamis 25 Juli 2024. Sementara Indonesia menyelesaikan fase grup pada Selasa 23 Juli 2024. Waktu istirahat yang lebih sedikit inilah yang dikeluhkan Torres sejak awal. Dirinya menyebut Indonesia sangat diuntungkan dengan durasi istirahat 3 hari sebelum laga semifinal. Kemudian soal pertandingan, Juan Torres Garrido beranggapan Indonesia kembali mendapat keuntungan. Pertama, Indonesia bermain di hadapan publik sendiri yang pastinya memberi semangat ekstra untuk para pemain. Di sisi lain, dukungan dari para fans di GBT tentu menjadi tekanan ekstra buat Malaysia. Lalu yang kedua, masih soal stamina. Juan Torres Garrido beranggapan anak asuhnya sudah kehilangan energi sejak menit 60-an. Bagi sang pelatih, inilah yang dimanfaatkan Indonesia. Saat Malaysia sudah kehabisan bensin, Indonesia menciptakan satu-satunya gol untuk memastikan langkah ke babak final. Pertandingan antara Indonesia versus Malaysia berjalan begitu ketat. Buktinya, butuh waktu hingga 70 menit lebih untuk melihat gol penentu kemenangan pasukan Garuda. Bagi Juan Torres Garrido, gol Alfarezi Buffon memberi keuntungan buat Indonesia. Pasalnya, pasca lahirnya gol tersebut, anak asuhnya sudah patah arah untuk kembali ke permainan terbaiknya. Bagi Indonesia sendiri, laga di partai final akan lebih sulit. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi adalah Thailand, negara yang dikenal kuat di kawasan Asia Tenggara. Sekedar informasi, Thailand baru saja menaklukkan Australia untuk bisa melaju ke babak pamungkas. Negeri Gajah Putih kini mengincar gelar ke-6 yang akan menjadikan mereka sebagai tim tersukses di ASEAN Cup U19. Kendati demikian, Indonesia akan bermain di final dengan semangat yang sama. Dukungan dari publik sendiri bakal menjadi bahan bakar ekstra buat para pemain di atas lapangan. Laga final sendiri bakal digelar pada Senin 29 Juli 2024. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Indonesia bisa menaklukkan Thailand untuk menjadi juara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.